Pemirsa, beredar video yang diduga menampilkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso membocorkan akan memvonis mati Verdi Sambo. Komisi Yudisial mengaku tengah menelusuri kebenaran isi video dan akan memeriksa Hakim Wahyu jika diperlukan. Dua video diduga menampilkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili kasus Verdi Sambo Wahyu Iman Santoso beredar di media sosial. Dalam video ini dinarasikan Hakim Wahyu membocorkan vonis Verdi Sambo kepada Kabareskrim Polri. Wahyu menyebut akan memvonis Verdi Sambo. Bukan, masalahnya dia nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia harus dia ngaku kan, saya bilang. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Betul. Iya. Kemarin menurut saya sebenarnya udah gatal, tapi saya belum. Dalam video ini ada pula seorang wanita yang tengah berbincang bersama pria diduga Hakim Wahyu. Keduanya juga membahas vonis Sambo. Menanggapi ini, pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumanto mengaku belum memastikan kebenaran video. Sementara Hakim Wahyu menolak berkomentar. Pak Hakim, izin soal video TikTok yang menyatakan Bapak itu menyatakan vonis Sambo itu seumur hidup gimana, Pak? Juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting mengaku sudah mendapatkan kedua video dan tengah menelusuri kebenaran isi video. Pihaknya pun akan meminta keterangan Hakim Wahyu Iman Santoso jika dibutuhkan. Kalaupun dibutuhkan, jadi sekali lagi sifatnya kalaupun sangat-sangat dibutuhkan, baru kita kemudian bukan memanggil, bukan memeriksa ya, tapi memintai keterangan terlebih dahulu yang mengenai video ini dan konteksnya, gitu ya, terhadap hakim yang bersangkutan. Jadi ini langkah-langkah yang paling terakhir yang dilakukan oleh Komisi Yudisial atau the last resort ya dari upaya Komisi Yudisial. Nah, sekarang kita sedang melakukan telaah secara internal, dan yang ke depan kita akan juga melibatkan ahli untuk menganalisis video ini secara forensik digital gitu. Persidangan kasus pembunuhan Yosua sudah bergulir lebih dari 90 hari. Sidang para terdakwa digelar secara maraton di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim juga sudah turun gunung memeriksa TKP rumah Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Kini publik menantikan putusan hakim yang seadil-adilnya terhadap kelima terdakwa. Richard Eliezer dalam persidangan menegaskan bekas atasannya Verdi Sambo memerintahkannya dengan kata bunuh bukan hajar. Hal ini berbeda dengan keterangan Sambo yang mengaku hanya menyuruh menghajar Nofriansyah. Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae hari ini menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam persidangan lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Eliezer memberikan keterangan sebagai terdakwa untuk pertama kalinya di hadapan majelis hakim. Di persidangan, Richard Eliezer menyebut terdakwa Verdi Sambo memberi perintah bunuh bukan hajar saat menceritakan niatnya untuk membunuh Brigadir Yosua. Yosua sudah melecehkan ibu di Magelang. Terus diam lagi yang mulia. Diam, nangis lagi yang mulia. Baru dia bilang, memang kurang ajar anak itu. Sudah nggak menghargai saya dia. Dia sudah menghina pangkat, harkat dan martabat saya. Nggak ada gunanya pangkat saya ini, Chat, kalau keluarga saya dibeginikan. Terus dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Saya pada saat itu cuma diam yang mulia. Pada saat itu cuma diam. Saya merasa bingung juga yang mulia karena saya tidak tahu kan ada kejadian pelecehan itu, kan dia bilang ada pelecehan yang mulia. Tapi kan saya tidak tahu itu di Magelang. Dalam keterangannya, Baradae pun mengingat bahwa Verdi Sambo bahkan sempat menjanjikan akan melindunginya jika mau membunuh Brigadir Yosua. Saat itu, Richard Eliezer mengaku tak bisa menolak perintah Verdi Sambo karena alasan tidak berani. Ya, Richard Eliezer tegas mengatakan bahwa perintah Verdi Sambo terhadap dirinya adalah membunuh Yosua, bukan hajar. Di persidangan, Eliezer mengulang ucapan Sambo kepadanya, nanti kamu yang bunuh Yosua, kalau kamu bunuh saya yang jaga kamu. Bunuh
bukan hajar. Bagaimana Eliezer membuktikan kesaksiannya? Saya akan tanyakan langsung ke tim kuasa hukum dari Richard Eliezer. Ada Bung Rory Sagala yang sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat malam, Bung Rory, apa kabar? Ya, baik. Malam, Mas Renhat. Ya, Bung Rory, langsung saja pernyataan klien Anda ini konsisten sejak awal ya, bahwa perintahnya adalah bunuh bukan hajar, meskipun berbeda dengan keterangan Sambo dan juga berbeda, tidak ada saksi terdakwa lain yang juga melihat Sambo mengatakan itu. Artinya sudah siap dengan pembuktiannya, seperti apa kemudian tim kuasa hukum menyiapkan dalilnya? Ya, baik, Mas Renhat. Keterangan dari klien kami itu memang konsisten, Mas, ya, dari ketika diperiksa sebagai saksi untuk RR dan KM, kemudian juga diperiksa sebagai saksi untuk FS dan PC, sampai dengan sidang yang tadi ya, diperiksa sebagai terdakwa. Dia tetap konsisten bahwa perintahnya itu memang bukan hajar. Mengenai pembuktian, karena kan proses pembuktian itu sebenarnya sudah selesai, Mas, ya. Saya rasa hakim sudah bisa mengambil kesimpulan di situ ya. Proses ke depan ini kan kita nggak bicara lagi pembuktian, karena sidang ke depan itu agendanya tuntutan. Setelah tuntutan kemudian agendanya pembelaan dari penasihat hukum, replik, kemudian kalau ada duplik, kemudian putusan dari majelis. Jadi saya rasa kalau bicara pembuktian semuanya itu sudah dibuktikan di persidangan, Mas. Dan kita bisa lihat dari majelis hakim ya, majelis hakim itu kan yang paling punya kewenangan untuk menilai keterangan saksi. Jadi ketika Richard Eliezer diperiksa sebagai saksi, ketua majelis itu berkali-kali memuji keterangan Richard Eliezer bahwa Richard Eliezer lah yang membuka kotak Pandora sehingga perkara ini bisa terbuka. Kemudian berbeda sekali ketika FS atau PC yang diperiksa sebagai saksi, gitu. Begitu juga dengan KM atau RR. Berkali-kali ini kan ketua majelis meragukan ya, seperti kata-kata keterangan saudara tidak masuk akal, keterangan saudara tidak konsisten, keterangan saudara tidak beraturan. Nah, dari situ kan kita bisa lihat, Mas, ya, mana keterangan saksi yang memiliki kualitas pembuktian, mana yang tidak memiliki kualitas pembuktian. Seperti itu, Mas. Oke, Bang Rory, ada argumentasi lain, misalnya selain Anda melihat dari sikap Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terkait dengan kesaksian klien Anda untuk sekali lagi meyakinkan hakim bahwa memang kesaksian klien Anda lah yang benar? Iya, keterangan klien kami ini kan juga memang nggak berdiri sendiri, Mas, ya. Misalnya keterangan klien kami yang katanya berdiri sendiri soal Verdi Sambo juga ikut menembak. Ya. Nah, ini kan sebenarnya berkesesuaian dengan fakta persidangan. Ingat, Mas, ada fakta bahwa ada peluru lain, Mas, ya, di kepala itu yang tidak identik dengan Glock milik dari Richard Eliezer. Nah, kemudian di ruangan itu ada siapa aja? Kan ada Richard, ada FS, ada PC, ada Kuat Ma'ruf, ada Ricky Rizal gitu kan. Nah, di situ yang memegang senjata selain Richard Eliezer siapa? Bahkan FS kan mengaku dia menembak, walaupun dia mengakunya menembak ke tembok, tapi artinya dia mengaku memegang senjata. Begitu juga keterangan dari Ricky dengan Kuat bahwa memang Verdi Sambo itu memegang senjata. Terlepas nanti dia mengakuinya itu menembak ke tembok, tidak menembak ke korban, itu nanti kita serahkan kepada penilaian majelis hakim. Yang pasti di ruangan itu yang memegang pistol itu bukan cuma klien kami. Artinya keterangan klien kami berkesesuaian dengan fakta tersebut. Artinya memang bukan hanya Richard Eliezer yang menembak korban, seperti itu, Mas. Oke, jadi Anda meyakini karena juga tidak berdiri sendiri ya keterangan dari Eliezer. Baik, Bang Rory dan pemirsa, kita juga melihat tadi di persidangan ada kehadiran dari Ibu Eliezer yang juga ikut berkomentar terkait dengan jalannya persidangan. Kita dengarkan keterangan dari Ibu Richard Eliezer berikut ini. Dari awal kejadian sampai saat ini kami masih merasakan kami juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga almarhum Yosua yang ada di Jambi sana.
dan kami bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah dipertemukan dua keluarga, dan kami sangat-sangat berduka cita kepada keluarga besar Bang Yosua atau almarhum Yosua yang atas apa yang telah terjadi. Dan kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang selama ini memberikan support kepada anak kami Baradae, dan semua yang sudah mendukung Baradae selama ini. Kami mengucapkan Saya kembali ke Bung Rory. Terakhir, Bung Rory, kalau kemudian Anda meyakini klien Anda keterangannya sudah benar dan tepat, sesuai juga tadi Anda katakan dipuji oleh majelis hakim, bagaimana tim kuasa hukum juga meyakini putusan nanti yang akan dibacakan ke depan dan juga tuntutan? Apa yang dilihat atau dibaca oleh tim kuasa hukum, Eliezer? Ya, baik Mas Reinhardt ya. Jadi kalau untuk putusan ya, itu klien kami itu ketika awal-awal persidangan itu di hadapan keluarga korban, kalau nggak salah waktu itu sidang kedua, itu dia menyampaikan bahwa dia siap menerima apapun putusan dari hakim. Seperti itu Mas. Tetapi perlu kami sampaikan juga, kami sebagai tim penasihat hukum, kami akan menjalankan tugas dan fungsi kami secara maksimal untuk melakukan pembelaan kepada klien kami Baradae. Dalam hal ini kami akan mengajukan perspektif yang menguntungkan. Kita akan mengajukan nanti di dalam pledoi. Dalam hal ini kita fokus tentang penghapusan pidana yang mana telah dijelaskan juga oleh ahli yang telah kita hadirkan sebelumnya di persidangan. Demikian. Oke, jadi strategi terakhir adalah tentu di pembacaan pledoi nanti. Kita akan tunggu seperti apa nanti. Bang Rory Sagala, terima kasih banyak untuk waktu Anda di iNews Prime pada malam hari ini. Ya, pemirsa, Verdi Sambo kembali hadir menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Sidang hari ini menghadirkan mantan Karo Paminal Propam Polri Hendra Kurniawan, mantan Kaden Ropaminal Kombes Agus Nurpatria, dan mantan Wakil Kepala Detasemen B Biro Paminal AKBP Arif Rahman Arifin. Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan didakwa merusak CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Untuk olah TKP yang saudara undang, yaitu kan ini saksi. Mantan Karo Paminal Div Propam Polri Hendra Kurniawan mengaku dalam sidang perintangan penyidikan hari ini mengakui tidak mengetahui skenario fiktif Verdi Sambo soal penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Hendra merasa dijebak oleh Verdi Sambo soal kronologis pembunuhan Yosua. Ini adanya pembagian tugas, ya, pembagian tugas oleh Verdi Sambo. Seolah-olah nih pembagian tugas ini saksi ini sebagai bagian dari skenarionya Sambo untuk melaksanakan dan mengamankan skenarionya dia, kan begitu? Apa ini? Ya. Ya, itu bukan dari narasi dia, jawaban saksi. Pertanyaan dalam pembagian tugas itu yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum tadi menanyakan ada pembagian tugas. Jadi dibagi tugas demikian rupa, itu kan narasi pertanyaan yang dibangun kan pembagian tugas di situ yang disampaikan. Jadi izin dulu ya. Jadi yang ditanyakan itu kan itu pembagian tugas seperti apa? Iya Pak Santo supaya ini kan ambulan, kemudian Pak Beni amankan saksi dan barang bukti senjata saya. Itu dari Sambo. Betul. Pak Sambo kepada saya, Pak Beni dan Santo di Karpot. Nah, saya kan belum membuat satu pertanyaan. Tadi yang itu pernyataan terlebih dahulu yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi jaksa penuntut umum itu membuat satu narasi sedemikian rupa ada pembagian tugas yang dilakukan oleh Verdi Sambo kepada termasuk salah satunya Karo Paminal ini, saksi ini. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Pak Verdi Sambo pernah menceritakan skenario lain selain apa yang disampaikan dan diinformasikan dari Beni Ali kepada saksi? Sampai dengan saksi mengetahui pada saat bulan apa yang saksi diperiksa di tim sus. Intinya tidak ada skenario, kita semua kena prank, jangankan saya, Pak Kapolri aja kena kan, itu aja. Jadi semua kena prank semuanya. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.